Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Islami Ma'ruf dari kelas Sosiologi Politik kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya mengenai kajian relasi kuasa dalam asrama mahasiswa Komplek Hapon Peskrapiak Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan studi kasus yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang kemudian dengan pendekatan kualitatif ini saya menggunakan literatur dari berbagai kajian mengenai pondok pesantren dan juga menggunakan hasil wawancara sebagai dasar dalam mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kemudian teori yang digunakan adalah teori yang digagas oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer, di mana teori ini disebut dengan teori interaksi simbolik, atau teori yang menjelaskan bagaimana tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh simbol dan makna yang diberikan oleh orang lain karena terbentuk dari pola interaksi dan pola hubungan sosial antar individu, yang kemudian hal itu akan menciptakan simbol makna yang akan diinterpretasikan oleh individu tersebut dalam kehidupan sosialnya. Jadi ketika seseorang individu itu hidup bermasyarakat, maka dia akan menerima berbagai simbol yang sudah ada dan dibuat oleh masyarakat, di mana hal itu terbentuk dari pola interaksi dan hubungan sosial yang ada di masyarakat, dan kemudian hal itu disepakati secara bersama. Kemudian individu-individu yang ada di dalamnya mau tidak mau harus bisa menerima simbol-simbol tersebut, kemudian menginterpretasikannya, memahami dan memahaminya untuk bisa melakukannya dalam kehidupan sosial masyarakatnya agar sesuai dengan apa yang dengan simbol-simbol dari masyarakat tersebut. Kemudian konsep relasi kuasa dalam pondok pesantren, di mana kekuasaan itu dalam KBBI adalah kekuatan pengaruh wewenang atas sesuatu untuk menentukan sesuatu. Secara istilah yang dikutip dari Profesor Dr. Damsyar menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan orang lain dalam mencapai tujuannya, terutama untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dan fungsi kekuasaan adalah bagaimana caranya kita sebagai orang atau sang pemilik kekuasaan itu untuk bisa mengatur, menjaga, menjalankan, mencari solusi dan bisa meraih apapun yang diinginkan oleh organisasi atau masyarakat tersebut. Dalam hal ini bagaimana mengatur pola kehidupan sosial bermasyarakat, kemudian menjaga segala hal yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, kemudian menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat, kemudian mencari solusi dari berbagai permasalahan yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat untuk bisa menciptakan dan meraih apapun yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat yang dikuasainya. Kemudian struktur umum relasi kuasa pondok pesantren dimulai dengan adanya kiai sebagai patron atau pemimpin utama yang memiliki wewenang kekuasaan tertinggi di dalam pondok pesantren. Kemudian ada pembimbing yang menjadi tangan kanan dari kiai itu dalam kehidupan sosial kepesantrenan. Kemudian santri sebagai klien terbawah dalam sistem struktur kepesantrenan ini, di mana dia menjadi yang harus belajar dan mematuhi segala ketentuan yang ada di pondok pesantren yang dibuat oleh kiainya tersebut. Kemudian struktur relasi kuasa dalam asrama mahasiswa kompleks sendiri terdiri dari 4 tingkat, di mana yang pertama adalah kiai sebagai pengasuh, kemudian pengelola, dan ketiga adalah pengurus, dan keempat adalah santri mahasiswa. Peranannya di sini adalah peranan pengasuh atau kiai dalam pesantren asrama mahasiswa adalah penentu kebijakan utama dalam asrama, di mana hal ini adalah apa-apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh kiai oleh para santri, atau hal-hal yang diperintahkan oleh kiainya akan dijadikan sebagai tujuan utama dalam kehidupan pesantrenan, dan hal ini akan diikuti oleh seluruh santri yang menjadi murid dari kiai tersebut. Kemudian penanggung jawab semua santri, di mana orang tua menitipkan anak-anaknya kepada kiai
di asrama mahasiswa komplek ini, dan mau tidak mau maka kiai tersebut menjadi penanggung jawab dari semua santri atau menjadi orang tua kedua ketika di pondok pesantren. Kemudian menjadi suri tauladan bagi para seluruh santri, di mana suri tauladan ini adalah bagaimana kiai bisa mencerminkan kehidupan sosial bermasyarakat yang baik dalam pola struktur yang bagus untuk bisa ditiru dan dicontoh oleh para santrinya. Kemudian peranan pengelola asrama mahasiswa komplek K. Yang pertama adalah administrasi data santri dan keuangan asrama, seperti halnya jadwal ngaji, absensi ngaji, atau masalah keuangan seperti SPP bulanan. Kemudian administrasi data guru pengajar asrama. Dan yang ketiga adalah memberi masukan dan usulan terkait kegiatan keasramaan kepada pengasuh, di mana apapun yang ada usulan-usulan atau ide-ide penting yang bisa jadi bahan utama dalam masalah pesantren akan diusulkan oleh para pengelola dan disoalkan kepada kiainya. Kemudian pelaksana tugas utama menjadi tangan kanan pengasuh di asrama. Jadi berbagai hal yang berkaitan dengan keasramaan atau kegiatan-kegiatan besar pun akan dilaksanakan utama oleh para pengelola. Kemudian peranan pengurus di asrama komplek K. Yang pertama adalah memberikan bantuan kepada pengelola dalam masalah keasramaan. Jadi apapun yang dilakukan di asrama atau apa yang jadi kebijakan dari kiainya akan dilaksanakan oleh pengelola dan dibantu oleh pengurus. Kemudian melaksanakan kegiatan para santri di lingkungan asrama. Jadi kegiatan-kegiatan rutinan seperti dibaan, pembersihan, roan, segala macam akan dilakukan oleh pengurus sebagai pengawasnya. Kemudian mengurusi hal internal di dalam asrama untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban di dalam asrama, maka itu adalah jadi tugas pengurus. Kemudian memberikan masukan usulan berkaitan dengan masalah keasramaan. Dalam hal ini, pengurus akan juga bisa memberikan usulan dan wewenang untuk memberikan pendapat mereka terkait masalah keasramaan, di mana hal ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada pengelola dan kemudian pengelola akan mensawankan juga kepada pengasuh. Dan santri di asrama mahasiswa adalah untuk melaksanakan berbagai kegiatan kepesantrenan di asrama mahasiswa dan mematuhi segala ketentuan dan larangan di asrama komplek K sebagai seorang santri. Terus bagaimana keterkaitan sistem kekuasaan perilaku keagamaan pondok pesantren? Dalam hal ini sistem kekuasaan itu bisa menimbulkan 4 poin utama dalam bagaimana perilaku keagamaan seorang santri. Yang pertama, simbol kiai dan simbol santri, di mana seorang santri mau tidak mau ketika dilabeli sebagai seorang santri maka harus bisa berperilaku menjadi layaknya seorang santri. Kemudian simbol kiai yang terkenal di seluruh Indonesia ataupun memiliki identitas yang baik di dalam masyarakat mau tidak mau harus dijaga oleh santri-santrinya. Kemudian kepemimpinan dan suri tauladan dari seorang kiai juga menjadi dasar bagaimana seorang santri itu berperilaku dalam kehidupannya. Kemudian tradisi budaya pesantren, dalam hal ini tradisi budaya pesantren, bagaimana tradisi budaya pesantren itu bisa dilakukan secara terus-menerus, dan bagaimana pola perilaku pesantren itu adalah sebagai cerminan dari bagaimana seorang itu melihat bagaimana tradisi budaya itu pesantren itu terbentuk dan terus berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian identitas pondok pesantren, di mana sebagai seorang santri ketika pondok pesantrennya itu terkenal mau tidak mau maka dia harus bisa menjaga etika dan perilaku mereka dalam kehidupan sosial mereka. Dan hal ini dari keempat hal ini juga menjadi dasar bagaimana seorang santri berperilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seperti ketaatannya terhadap melaksanakan sholat 5 waktu, bagaimana tidak melakukan zina dan lain sebagainya. Itu adalah jadi bagian dari perilaku keagamaan seorang santri. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada banyak yang salah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.